طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله wabarakatuh. Di masyarakat, apabila di masyarakat satu orang tidak mengerjakan fardu kifayah, maka berdosalah dosa tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana diberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di TPA kita ini, yaitu dalam rangka seperti biasa yang kita laksanakan, yaitu menghatamkan Iqra. Yang saya hormati Ustadz Andika dari Universitas dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, tahu di mana Sumatera Utara? Tahu ya, walaupun nggak tahu bilang tahu. Ya, jadi kedatangan Ustadz Andika ini ingin memberikan pengarahan ya kepada kita semua, harap kepada anak-anak didik Ustadz, coba didengarkan. Cuman hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Andika kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya adik-adik semua sudah kenal nggak sama Abang Andika? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga adik-adik semua dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan datang ke TPA An-Nur dalam rangka memperdalam bacaan Iqra. Salawat dan salam tak lupa luputnya pahalanya kita serah sanjung sajikan kepada pangkuan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita telah mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati di sini pimpinan TPA An-Nur Al-Ustadz Sartono Aja, dan di samping kanan saya ini ada Ketua Remaja Masjid Desa Semadan Awal. Di sini Abang hanya ingin menyampaikan untuk menjadi ikhtibar pelajaran kita semua, bagaimana sebetulnya sejarah Nabi Muhammad menerima sholat yang dulunya yang kita ketahui awalnya itu 50 waktu, dalam sejarah menjadi 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'una ma'ar raki'in. Kerjakanlah sholat itu, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Ini adalah dasar ayat mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat fardu ain. Sekarang fardu ain itu adalah fardu kewajiban yang dikerjakan oleh individu, beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti sholat jenazah yang dikerjakan di masyarakat. Apabila di masyarakat satu orang tidak mengerjakan fardu kifayah, maka berdosalah dosa tersebut. Bila fardu ain, bila kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dapat menembus ke langit ketujuh. Ketika itu malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad dari langit pertama, langit kedua sampai ke langit 7, Jibril hanya mampu menembus ke langit ke-6. Karena di langit ketujuh itu sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
disitulah Rasulullah berdialog kepada Nabi Muhammad SAW. Berdialog tentang apa? Tentang menerima kewajiban sholat yang dulunya awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Pertama kata Allah kepada Nabi Muhammad, sholat itu diwajibkan kepada umat manusia itu 50 waktu jumlahnya. Ketika itu Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Nabi Muhammad, jikalau waktu sholat itu 50 waktu dengan umatmu, maka itu tidak wajib, tidak sanggup umatmu melaksanakannya. Sehingga Nabi Muhammad meminta kekurangan kepada Allah, lama-kelamaan menjadi 5 waktu yang kita ketahui sekarang ini. Jadi kita menjadi semangat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita nanti meninggal, nggak ada yang ditanya selain sholat yang pertama kali. Sekarang ini yang dapat kita hidupkan syariat Islam hanya di rumah. Bila orang tua kita tidak sholat, maka alangkah baiknya kitalah sholat di dalam rumah. Niat ataupun lafaz sholat 5 waktu. Sudah belum? Sudah. Jadi kalau misalnya belum mengetahui niat misalnya sholat 5 waktu, maka inilah Ustaz Sartono Raja dapat membimbing adik-adik sekalian. Itulah sejarah. Nanti kalau ditanya orang, dulu awalnya sholat itu ada berapa waktu? 50 waktu dijawab. Karena dalam sejarah dulu awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang suri teladan Nabi Muhammad yang baik. Tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan. Suri tauladan itu tahu kebaikan. Di dalam diri Rasulullah itu ada kebaikan. Tahu sifat Nabi Muhammad yang 4? Siapa tahu? Yang pertama itu Ustaz. Pertama Siddiq. Coba ikut Ustaz. Yang pertama itu sifat Nabi Muhammad Siddiq. Yang kedua siapa tahu? Siapa tahu dia? Yang ketiga amanah. Yang keempat fatona. Jadi itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau ditanya teman-teman, kawan-kawan kalian, jadi kalian tahu sifat Nabi Muhammad itu ada 4. Pertama dari sidik, amanah, tabligh dan fatona. Itulah sifat Nabi Muhammad. Itulah yang harus kita ketahui sehingga kita semua nanti pasti menjadi kader ataupun pemimpin Madura. Dari kalangan Nabi Muhammad tidak ada lain bisa niat. Sholat dan sholat. Itulah bukti dari Isra dan Mi'raj. Sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, hati kita mesti tenang. Jadi dari sini ke depan, kalau bisa nanti abang bilang kepada Ustaz Sartono aja untuk mengadakan ada namanya sholat jamaah di TPA ini, sehingga nanti para adik sekalian bisa terbiasa melaksanakan sholat. Kita inilah manusia seperti abang Ustaz dan ketua Raja Masjid ini bisa karena terbiasa. Ketika kita terus melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan terbiasa melaksanakannya. Mungkin hanya itu yang dapat abang sampaikan. Semoga kita ada dapat manfaatnya dari apa yang abang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Abang Anista yang sudah memberi pengarahan kepada kita semua. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara penutupan, ya. Acara penutupannya dengan doa dan dibawakan ataupun dipimpin oleh Abang Hita Andika. Dengan selesai acara ini, ya,
Kami persilakan dengan Bang Andika untuk membacakan doanya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi wal sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات. وسلم رزقنا وسلم قريتنا خصوصا قرية سمدم أول برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب